Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang diberkati Allah. Alhamdulillah, kita sering mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman wa nikmatil Islam. Kadang-kadang ucapan ini sering kita ucapkan, kedalaman dari kalimat itu kurang kita perhatikan. Sesungguhnya ketika kita nikmat iman, ya, itu luar biasa. Karena seorang paman Nabi yang begitu dekat dan sayang pada Nabi tidak dapat nikmat itu. Kemudian nikmat Islam itu, kalau orang tidak melaksanakan Islam, Muslim tapi tidak melaksanakan Islam, dia tidak akan memahami nikmat betapa nikmatnya Islam. Dan Islam itu tuntunan hidup, ya, bukan sekedar bagaimana salat, puasa, ibadat, tapi tuntunan hidup secara keseluruhan. Termasuk Islam itu mengatur bagaimana kita untuk bisa bahagia. Orang yang kebahagiaannya dicari dengan akal, dengan logika dia, dengan kemampuan dia, biasanya tidak sampai. Kenapa? Seperti zaman sekarang katakanlah, walaupun banyak orang Islam itu melihat bahwa bahagia itu dengan harta, banyak harta itu bahagia, maka dia akan melakukan apapun itu untuk mendapatkan uang. Apakah pada akhirnya itu kan mendapatkan kebahagiaan? Tidak. Ternyata banyak mendapatkan masalah. Tapi orang yang bijak, Muslim yang bijak, dia ada harta, dia bisa memanfaatkan dengan baik. Itu dia dapat dua untung. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu dapat dia. Itu. Kemudian ada orang yang melihat kebahagiaan itu dengan jabatan misalnya. Untuk dapat jabatan pun tidak gampang. Misalnya katakanlah untuk posisi tertentu, ya, di negara demokrasi ini itu harus investasi. Dengan demokrasi yang tidak sehat, investasi. Seandainya dia ketika investasi itu membagikan uang, bagi kain dan sebagainya kepada orang itu, dia punya pemahaman, ini saya terpilih tidak terpilih, yang sudah saya bagikan itu sedekah, itu beruntung dia. Tapi kalau tidak, sakit kepala. Begitu tidak terpilih, tidak dapat jabatan, sakit kepala. Ada orang yang melihat kebahagiaan itu di luxuries, jadi barang-barang mewah. Soalnya kalau sudah dapat mobil mewah, rumah besar dan sebagainya, itu baru bahagia. Ternyata itu yang dilakukan oleh kebanyakan orang, akhirnya tidak bahagia juga. Paling kalau punya itu sebentar saja dia bahagia, setelah itu menderita. Ada pinjaman online, ada macam-macam lah yang membuat orang mendapatkan luxuries, itu kemewahan itu, dia berpikir di situ bahagia, akhirnya menderita. Kemudian ada juga orang yang berpikir mendapat bahagia itu dengan pasangan. Dan kita diperintahkan dalam Al-Quran untuk menikah dan sebagainya. Dia berpikir setelah kawin pasti bahagia, jadi tidak mau berkorban. Akhirnya apa yang terjadi? Sepanjang hidup ganti pasangan. Ini menunjukkan orang-orang yang mencari bahagia tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan apa diajarkan oleh Islam. Jemaah yang diberkati Allah, ada nasihat orang tua, ya, orang tua mungkin kita sudah sering mendengar, hiduplah seperti air yang mengalir, ya, air dari gunung yang mengalir lancar, ya. Air ini sifatnya kalau tidak ada jalan dia buat jalan, kalau ditahan berhadapan dengan tantangan dia berbelok. Tapi kalau ditahan tak bisa bergerak sama sekali, dia kumpulkan kawan, dia tunggu kawannya, itu bendungan yang kuat pun akan dihancurkan oleh air. Seperti itu. Kemudian dia punya tujuan hidup. Air itu dia punya tujuan, mengalir itu hingga sampai ke laut, ke hilir. Nah, dari belajar hidup ini, seandainya kita bisa hidup seperti air, itu indah sekali. Kalau dia seperti air, jadi indah begitu, ya, mengalir semacam itu. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian orang yang punya cara berpikir bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya itu ada di akhirat nanti, di dunia ini adalah persiapan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini orang yang bijak, ini orang yang berhasil, ya. Kalau katakanlah orang yang
siapa saja, misalnya orang kafir yang mereka menghabiskan waktu habis-habisan untuk memperoleh kebahagiaan, betapa menderitanya. Ya, kumpulin uang untuk apa? Bukan berarti Islam tidak mengatakan mengumpulkan uang itu aib, tidak ya. Selama dimanfaatkan dengan baik itu bagus. Tapi ketika muda dia bekerja keras itu apa? Untuk kalau saya nanti sudah tua ada uang untuk berobat, uang untuk jaminan masa tua dan sebagainya. Dia bekerja keras sehingga badannya itu tergerus menjadi sakit ya. Atau sampai pada masa tua uang sudah terkumpul, dia tidak dapat menikmatinya. Allah berfirman dalam surat Yunus, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap, yarju itu berharap ya, berjumpa dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan dia merasa puas sekali dengan kehidupan dunia ini, watma'nuna biha, dan merasa sangat nyaman dengan kehidupan dunia ini, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka dengan ayat-ayat kami itu lalai, jadi tidak mau memperhatikan apa yang diajarkan oleh Allah. Ulaika ma'wahum nar fiha bima kanu yaksibun, tempat mereka pada akhirnya adalah neraka dari apa yang mereka usahakan di dunia ini. Jemaah yang diberkati Allah, seperti yang kita sampaikan tadi, kalau tujuan hidup ini, apalagi kita seorang muslim, tidak ada orientasi untuk kehidupan akhirat ya, habis waktu di dunia ini hanya berharap fakta margona yang kosong. Begitu sudah tua mau mati, waduh, kemana ya saya bawa masa muda saya ya? Kemana jabatan yang begitu tinggi dulu saya gunakan ya? Kemana aset yang begitu banyak? Mau balik lagi tidak bisa. Karena apa? Karena seperti kata Allah ini, ayat-ayat Allah itu lalai kita mau memperhatikan. Hidup dengan pikiran kita, hidup dengan angan-angan kita. Jemaah yang diberkati Allah, dunia ada siang, ada malam, ada senang, ada susah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat ya. Dunia ini adalah, kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran itu cobaan, dari hari ke hari cobaan. Orang kaya dicoba, orang miskin dicoba, orang sehat dicoba, orang sakit dicoba. Tapi kalau memahami filosofi daripada cobaan itu ya, dan setiap cobaan yang kita terima itu Allah kasih pahala ya. Orang yang kaya dia sabar, bersyukur ya, itu dapat pahala. Orang yang miskin dia bersabar, dapat pahala. Nah, kalau dipahami hidup ini secara apa yang diajarkan oleh ayat-ayat Allah, oleh Al-Quran, maka hidup itu akan indah seperti air yang mengalir dari hulu menuju hilir. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah